Setelah malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW, beliau pun pulang ke rumah Khadijah dalam keadaan ketakutan. Beliau berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Beliau pun diselimuti hingga hilang ketakutannya. Lalu Sayyidah Khadijah pun bertanya, "Apa yang terjadi padamu?" Beliau akhirnya menceritakan kepada Khadijah peristiwa yang terjadi. "Aku mengkhawatirkan diriku." Maka Khadijah berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan mencelakakanmu selamanya, karena engkau adalah orang yang menyambung silaturahim." Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. Khadijah kemudian menemui Waraqah bin Naufal untuk menceritakan apa yang terjadi pada Nabi Muhammad. Maka Waraqah bersorak, "Malaikat, malaikat, demi Allah, kau harus mempercayaiku wahai Khadijah. Ini adalah namus seperti yang pernah Allah turunkan kepada Musa. Dan suamimu adalah nabi umat ini, maka katakanlah padanya agar dia meneguhkan dirinya." Kemudian Khadijah pun kembali menemui Rasulullah SAW dan memberitahukan apa yang Waraqah katakan. Beliau ketika itu menyepi di Gua Hira selama 1 bulan. Ketika sudah selesai menyepi, maka beliau turun ke arah lembah. Kemudian beliau mendengar suara orang yang memanggil, maka beliau pun menengadahkan kepalanya. Beliau melihat malaikat Jibril. Beliau lalu pulang, kemudian beliau berkata, "Selimutilah aku, selimutilah aku." Maka Allah menurunkan ayat, "Hai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan." Surat Al-Mudaththir ayat 1 dan 2. Ya ayyuhal muddaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Nabi Muhammad SAW pun memulai misi dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, dan orang pertama yang beriman kepadanya adalah istrinya Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau mempercayai ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Allah ringankan beban nabinya dengan kebebasan Khadijah di sampingnya. Setiap kali kaumnya mengingkarinya, selalu ada Sayyidah Khadijah yang mendukungnya, mempercayainya, dan mengeluarkan suaminya dari kesedihan-kesedihan yang ia alami. Nabi Muhammad SAW menjalankan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Dan laki-laki yang paling pertama beriman kepadanya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidah Asma beserta keluarga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun mengucapkan kalimat syahadat bahwa ia bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad menjelaskan kepada Abu Thalib tentang ajaran mentauhidkan Allah dan meninggalkan penyembahan kepada berhala, dan bahwa telah datang kepadanya wahyu dari Allah. "Wahai Muhammad, aku tidak bisa meninggalkan agama leluhurku supaya bangsa Arab tidak mencelaku. Wahai keponakanku, sungguh aku akan berdiri paling depan untuk membelamu jika kaummu mengingkarimu. Aku akan mendukungmu dan menolongmu." Dakwahnya pun mulai menyebar ke masyarakat Mekah. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu masuk Islam, dan kelak dialah yang menjadi muazin andalan Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga ikut mengucap kalimat syahadat. Ali bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون
ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Lalu Sayyidina Mus'ab bin Umar ikut masuk Islam. Begitulah kondisi Nabi Muhammad yang disaksikan oleh para pemuka Quraisy. Maka mereka pun menemui Umayyah. Apa-apaan ini maksudnya Tuanku Umayyah? Apa maksudmu? Aku melihat Bilal duduk bersama Muhammad. Kalau itu benar, aku akan menyiksanya dengan siksaan yang amat pedih. Dari mana kau budak? Tuanku, tadi aku sedang bersilaturahim ke tetangga. Aku mendengar kabar bahwa kau duduk bersama Muhammad. Betul tuanku. Apa? Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Apa yang kau katakan? Kalau kau tidak kembali kepada agamamu yang dulu, maka aku akan menyiksamu dengan azab yang amat pedih. Aku tidak akan kembali tuanku. Maka mereka pun menyiksanya dan meletakkannya di bawah terik matahari yang membara. Mereka lalu meletakkan batu besar di atas tubuhnya. Ingkari ajaran Nabi Muhammad, maka kami akan membebaskanmu dan memakaikanmu baju berbahan sutra dan emas. Dialah Tuhan yang Maha Esa. Kau akan tertimpa siksaan yang lebih pedih. Kembalilah kepada Tuhanmu. Dialah Tuhan yang Maha Esa. Kami tidak akan mengampunimu sampai kau kembali kepada keyakinanmu yang dulu, wahai wajah hitam. Dialah Tuhan yang Maha Esa. Ketika Sayyidina Abu Bakar sudah menjadi muslim, ia membeli Bilal dan membebaskannya. Lalu ia mulai berdakwah kepada para sahabatnya. Di tangan Sayyidina Abu Bakarlah Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Tolha bin Ubaidillah masuk Islam. Maka 8 orang inilah yang pertama kali masuk Islam. Mereka pun menjalankan sholat dan zakat. Setelah mereka, banyak pula para sahabat dan sahabiah yang memeluk agama Islam. Maka ketika jumlah kaum muslimin bertambah, para pemuka kota Mekah merasa khawatir dan memutuskan untuk melakukan rapat untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Apa yang harus kita lakukan pada Muhammad dan sahabatnya? Bagaimana kalau kita tawarkan kepada Abu Thalib untuk menyerahkan Muhammad atau memerangi kami? Kalau begitu, kirimlah utusan kepada Abu Thalib supaya kita bisa bermusyawarah. Tapi ingat, kita tidak akan meninggalkan Tuhan kita. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Ketika para pembesar kaum Quraisy mengetahui bahwa Abu Thalib tidak akan menyerahkan Nabi Muhammad SAW, mereka pun membuat rencana aneh yang tidak pernah terfikirkan di benak orang lain. Apa yang akan kita lakukan kepada Abu Thalib dan Muhammad? Kalau kita membunuhnya, maka kita akan menyalakan api peperangan. Tapi kalau kita tinggal diam, haibah kita hilang. Bagaimana menurutmu, wahai Abu Sufyan? Muhammad datang membawa ajaran yang menyetarakan antara kedudukan majikan dan budak, juga antara keturunan kulit putih dan kulit hitam. Ajarannya juga tidak memerintahkan untuk menghubur hidup-hidup anak perempuan atau membunuh anak karena takut miskin. Aku punya ide. Semoga Abu Thalib menyetujuinya. Apa itu, wahai Ibnul Mughirah? Ikuti aku. Wahai Abu Thalib, kami datang bersama Imarah bin Al-Walid, pria yang paling disegani dan paling tampan di bangsa Quraisy. Maka jadikanlah dia sebagai anakmu dan serahkan Muhammad kepada kami. Serahkan kepada kami orang yang telah menyelisihi agamamu dan agama nenek moyangmu, dan memecah belah antara anak dan ayahnya.
Apakah kau memberikanku anak itu untukku agar aku mengasuhnya? Dan supaya kau menyerahkan Muhammad. Dan aku menyerahkan anakku untuk kalian bunuh? Ini hanyalah pertukaran antara pria dengan pria. Demi Allah, itu sama sekali tidak adil bagiku. Kita sudah berlaku adil, wahai Abu Thalib. Maka lakukanlah apa yang kalian ingin lakukan. Dan demikianlah Abu Thalib menolak tawaran pemuka Quraisy.